Konsentrasi, guys. Laptopku tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Validitas dan Reliabilitas. Yang beranggotakan saya sendiri, Lala Destiana Dava, NPM 0019, Virus Dewi Raihan, NPM 0020, Elisa Kurniawati, NPM 0022, Halimah Koirunina Rais, NPM 0024, Dian Nurvita Anggraini, NPM 0028. Materi yang akan kami sampaikan yaitu pertama, pengertian validitas, kedua, macam-macam validitas, ketiga, pengujian validitas, keempat, pengertian reliabilitas, kelima, pengujian reliabilitas, yang keenam, standar deviasi. Pertama, pengertian validitas. Validitas secara etimologi berasal dari kata validity yang berarti sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melaksanakan fungsi ukurnya. Secara umum, pengertian dari validitas yaitu suatu ukuran yang dapat menunjukkan tingkatan kevalidan dan suatu alat ukur atau instrumen. Alat ukur atau instrumen harus dapat mengukur apa yang seharusnya dapat diukur, sehingga validitas menekankan pada alat pengamatan atau pengukuran. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Virus. Kemudian ada macam-macam validitas. Yang pertama yaitu validitas logis. Validitas logis menggunakan instrumen yang dinyatakan valid berdasarkan penalaran. Ada dua macam validitas logis. Yang pertama yaitu validitas isi. Validitas isi dibedakan menjadi dua, yaitu validitas isi dan validitas teknik sampling. Validitas isi mencakup item yang menggambarkan pengukuran. Kemudian validitas teknik sampling menggambarkan bagaimanakah baiknya suatu sampel tes mempresentasikan total cakupan isi. Yang kedua yaitu validitas konstruksi. Validitas konstruksi yaitu derajat yang menunjukkan suatu tes mengukur konstruksi sementara secara definitif. Kedua yaitu validitas empiris. Validitas empiris yaitu menggunakan instrumen yang dinyatakan valid berdasarkan pengalaman. Ada dua macam validitas empiris. Yang pertama yaitu validitas kongruen. Validitas kongruen yaitu derajat skor suatu tes dihubungkan dengan skor lain. Yang kedua yaitu validitas prediksi. Validitas prediksi yaitu derajat yang menunjukkan suatu tes dapat memprediksi keberhasilan atau reduktor. Kemudian pengujian validitas. Validitas dalam penelitian menyatakan derajat ketepatan alat ukur penelitian terhadap isi sebenarnya yang diukur. Uji validitas adalah uji yang digunakan untuk menunjukkan sejauh mana alat ukur yang digunakan dalam suatu mengukur apa yang diukur. Ada beberapa validitas yang diuji. Yang pertama yaitu validitas konstruk. Validitas konstruk yaitu faktor pada sejauh mana alat ukur menunjukkan hasil pengukuran yang sesuai dengan definisinya. Definisi variabel harus jelas agar penelitian validitas konstruk mudah. Definisi tersebut diturunkan dari teori. Yang kedua yaitu validitas konten. Validitas konten memberikan bukti pada elemen-elemen yang ada pada alat ukur dan diproses dengan analisis rasional. Yang ketiga yaitu validitas kriteria. Validitas kriteria membandingkan instrumen yang telah dikembangkan dengan instrumen lain yang dianggap sebanding dengan apa yang akan dinilai oleh instrumen yang telah dikembangkan. Kemudian ada pengertian reliabilitas. Reliabilitas berasal dari kata reliability yang mempunyai asal kata reli dan ability. Reliability berarti pemahaman tentang kemampuan alat ukur untuk dapat dipercaya dan menjadi sandaran pengambilan keputusan. Menurut beberapa ahli, pengertian reliabilitas yang pertama yaitu menurut Nur tahun 1987 halaman 47, reliabilitas merupakan salah satu ciri atau karakter utama instrumen pengukuran yang baik.
Yang kedua yaitu Azwar tahun 2003, halaman 176. Reliabilitas merupakan salah satu ciri atau karakter utama instrumen pengukuran yang baik. Yang ketiga yaitu Sujana tahun 2004, halaman 16. Reliabilitas alat penelitian adalah ketepatan atau keajekan alat tersebut dalam menilai apa yang dinilainya. Yang keempat yaitu Arifin tahun 1991, halaman 122. Suatu tes dikatakan reliable jika selalu memberikan hasil yang sama bila diteskan pada kelompok yang sama pada waktu atau kesempatan yang berbeda. Kemudian pengujian reliabilitas akan diterangkan oleh Mbak Elisa. Baik, selanjutnya yaitu pengujian reliabilitas. Pengujian reliabilitas itu instrumen dapat dilakukan secara eksternal maupun internal. Secara eksternal, pengujian dapat dilakukan dengan teknik paralel, teknik pengukuran ulang, dan metode gabungan. Sedangkan metode internal, reliabilitas instrumen dapat diuji dengan menganalisis konsistensi butir-butir yang ada pada instrumen tersebut dengan teknik tertentu. Next. Selanjutnya yaitu di dalam pengujian reliabilitas yaitu terdapat dua teknik, yaitu pertama teknik eksternal, yaitu ada teknik rel atau equifiltrom, yaitu metode bentuk paralel adalah dua buah tes yang mempunyai kesamaan tujuan, kesukaran, dan susunan, tetapi butir-butir soalnya berbeda dengan istilah alternatif from metode. Yang kedua yaitu teknik pengukuran ulang atau tes retest. Metode tes ulang atulah pengetes hanya memiliki satu tes, tetapi dicoba 2 kali, di mana selang waktunya pun tidak terlalu dekat dan tidak terlalu lama. Yang ketiga yaitu metode gabungan. Ujian reliabilitas ini dilakukan dengan cara mencoba dua alat ukur yang equivalent itu 2 kali ke responden yang sama. Ini merupakan gabungan cara pertama dengan cara kedua. Selanjutnya yaitu teknik internal. Yang pertama yaitu teknik belah dua. Mencari reliabilitas dengan metode belah dua, yakni pengetesan hanya menggunakan sebuah tes dan dicoba 1 kali sehingga dapat koefisiensi korelasi setelah belah dua dan mengkorelasikan dua belah itu. Yang kedua yaitu rumus KR20 atau Coulter ratio Hertzen, yaitu rumusnya R11 sama dengan N dibagi N min 1 dikurung kemudian dikali kurang lagi S kuadrat dikurangi bagi S kuadrat. Yang ketiga yaitu rumus KR21. R11 sama dengan R dibagi N min 1, kemudian dikalikan 1, dikurangi M, dikurung N min M, dikurung lagi, kemudian dibagi N ST kuadrat, kemudian dikurung. Yang selanjutnya yaitu keempat, rumus Voigt, yaitu R11 sama dengan 1 min VS VR. Yang kelima yaitu alpha Cronbach, yaitu kita juga harus mengukur dengan reliabilitas dari instrumen penilaian. Reliabilitas yang digunakan untuk mengukur tes hasil belajar adalah dengan menggunakan rumus Cronbach, yaitu seperti gambar di bawah ini. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Hamah. Lalu kita akan belajar cara menghitung
cara menghitung validitas dengan aplikasi SPSS. Yang pertama adalah kita buka aplikasi SPSS, lalu kita isikan data pada variabel view, yakni di kolom bagian nilai. Lanjut. Nah, setelah itu kita pilih Analyze. Nah, setelah kita pilih Analyze, kita pilih baris yang kedua, yaitu Descriptive Statistic. Lalu kita pilih yang bagian paling atas, yaitu Frequencies. Lanjut. Setelah kita pilih Frequencies, akan muncul tabel sebagai berikut. Nah, setelah itu, kita pilih bagian Quartiles dan kita klik Continue. Lanjut. Setelah kita klik Continue, maka akan muncul gambar seperti ini. Nah, setelah muncul gambar seperti ini, lanjut. Kita klik Charts dan kita pilih histogram. Dan kita klik Continue. Lanjut. Nah, setelah itu akan ditampilkan beberapa pilihan. Jika kita akan ingin menampilkan skor terkecil, dari skor terkecil hingga skor terbesar, maka kita memilih ascending value, yakni di baris yang pertama. Akan tetapi jika kita ingin menampilkan nilai yang terbesar ke nilai yang terkecil, maka kita memilih descending value atau pilihan yang kedua. Setelah kita memilih, baru kita klik continue. Nah, setelah itu kita rubah kemampuan bahasa ke variabel, ke bagian variabel, kita pindahkan. Lanjut. Nah, setelah kita pindahkan, kita klik OK. Lanjut. Nah, setelah itu akan muncul gambar seperti ini. Yakni kita lihat di sini terdapat N atau validitasnya yakni 13 orang atau 13 siswa. Misinya tidak ada atau bagian yang hilang itu tidak ada. Nah, di sini terdapat 4 bagian persentil. Akan tetapi hanya 3 yang ditampilkan, yakni 25% pertama nilai persentil adalah 61,5, 50% nilai persentil yang kedua yakni 66,0, lalu 75% persentil yang ketiga yakni 69, lanjut. Nah, setelah itu muncullah data histogram atau gambar histogram yang telah kita buat tadi. Nah, untuk apabila kita ingin memindahkan data histogram ini, maka kita klik double atau klik 2 kali pada gambar tersebut agar bisa dipindahkan ke Microsoft yang lain. Lanjut. Seperti inilah tampilan data atau gambar histogram yang harus dipindahkan ke aplikasi lain seperti Microsoft Word ataupun PPT. Lanjut. Nah, jangan lupa sebelum kita logout dari aplikasi SPSS, kita simpan dulu data tersebut atau data yang telah kita buat tadi, baik data view maupun output-nya secara bergantian. Yakni dengan klik Save Data, klik File, lalu kita pilih Save All Data. Lanjut. Setelah itu kita pilih folder yang jelas dan mudah kita cari. Contoh, kita memilih folder statistika, lalu kita menamai file yang telah kita buat tadi dengan distribusi frekuensi, atau menyimpan file dengan nama lain seperti distribusi frekuensi dengan SPSS. Selesai. Nah, selanjutnya pengertian deviasi akan dijelaskan oleh Mbak Dian. Selanjutnya yaitu pengertian deviasi. Standar deviasi adalah ukuran yang digunakan untuk mengukur jumlah variasi atau sebaran sejumlah nilai data. Semakin rendah nilai standar deviasi, maka semakin mendekati rata-rata. Sedangkan jika nilai standar deviasi semakin tinggi, maka semakin lebar rentang variasi datanya. Selanjutnya yaitu cara menghitung deviasi. Yang pertama secara manual. Untuk mengetahui cara menghitungnya, maka ada 2 rumus yang harus diketahui, yakni rumus varian dan rumus standar deviasi. Berikut adalah rumus yang biasa digunakan. Yaitu ada rumus varian, rumus standar deviasi. Saya akan menjelaskan keterangan-keterangan. Yang pertama ada S kuadrat, yaitu ragam atau varian sampel. Kemudian ada S, yaitu standar deviasi, N sebagai jumlah data, I yaitu nomor data, 1, 2, 3, dan seterusnya, lalu XI
data ke I, 1, 2, 3, dan seterusnya, lalu X yaitu rata-rata sampel. Kemudian cara menghitung standar deviasi di Excel. Rumus untuk menghitung di Excel adalah STDEV. Sebagai gambaran, silahkan simak contoh di bawah ini. Berdasarkan sampel nilai ujian mata pelajaran, beberapa siswa di SMP Rakyat diketahui data sebagai berikut. 80, 60, 80, 90, 70, 80, dan 95. Hitunglah standar deviasi dari data tersebut. Buka aplikasi dan masukkan data ke dalam tabel. Contohnya seperti tabel di bawah ini. Pada baris bawah merupakan nilai standar deviasi. Caranya yaitu dengan menekan tombol sama dengan STDEV dalam kurung number 1, titik 2, nomor 2, titik koma, dan seterusnya, kurung tutup. Kemudian fungsi standar deviasi. Yang pertama memberikan gambaran tentang persebaran data terhadap data rata-rata. Yang kedua ada memberikan gambaran kualitas data sampel yang diperoleh atau apakah bisa mewakili data populasi atau tidak. Yang ketiga pada perhitungan fisika dapat memberikan gambaran nilai ketidakpastian pada saat melakukan pengukuran berulang. Yang keempat dapat memberikan gambaran tentang rentang nilai minimal dan maksimal pada data yang diperoleh. Di sini kita ada salah satu contoh soal. Tentukan simpangan baku dari data tunggal berikut. 5, 9, 7, 8, 12, dan 10. Cara menghitungnya yaitu kita tulis rumusnya terlebih dahulu, yaitu S sama dengan akar sigma X min X bar kuadrat, lalu per N. Untuk mencari X bar sama dengan sigma XI per N. Lalu semua data dimasukkan yaitu 5 ditambah 9 tambah 7 tambah 6 ditambah 7 ditambah 8 ditambah 12 dan ditambah 10. Lalu dibagi 8 jumlah N-nya. Kemudian menghasilkan 64 per 8 yaitu 8. Untuk mencari sigma X min X bar kuadrat yaitu 5 kurangi 8 kuadrat ditambah 9 kurangi 8 kuadrat ditambah 7 kurangi 8 kuadrat ditambah 6 kurangi 8 kuadrat. Ditambah 7 kurangi 8 kuadrat, ditambah 8 kurangi 8 kuadrat, ditambah 12 kurangi 8 kuadrat, ditambah 10 kurangi 8 kuadrat. Hasilnya 9 tambah 1 tambah 1 tambah 4 tambah 1 tambah 0 tambah 16 dan tambah 4. Hasilnya 36. Lalu kita langsung bisa mencari simpangan baku, yaitu S sama dengan akar 36 per 8, yaitu akar 18 per 4 sama dengan 3 per 2 akar 2. Di sini kita akan menampilkan video cara menghitung pengujian. Do you have a data skills roadmap for your para Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan uji validitas dan reliabilitas menggunakan SPSS. Sebelum itu kita siapkan bahan-bahannya. Excel, SPSS, dan catatan.
Uji validitas person product moment berguna untuk mengetahui kevalidan atau kesesuaian kuesioner yang digunakan oleh peneliti dalam mengukur dan memperoleh data penelitian dari para responden. Di sini ada dua cara untuk mengetahui apakah suatu item itu valid atau tidak. Yang pertama ialah dengan membandingkan antara nilai R hitung dengan R tabel. Cara yang kedua yaitu dengan melihat nilai signifikansinya. Mungkin masih agak sedikit sulit untuk dipahami, maka dari itu kita langsung saja ke contohnya. Di sini aku sudah sediakan tabulasi untuk variabel agresivitas. Sekali lagi ya teman-teman, ini hanyalah sebagai contoh. Di sini aku sudah sediakan 60 responden. Kemudian, kopikan semua isi tabulasi, hanya nilai tabulasinya saja, termasuk dengan nilai totalnya yang kalian kopikan. Jadi, nomor item dan nomor responden itu tidak diikutkan. Kemudian kalian copy, kemudian kita ke SPSS, dan kalian paste. Nah, dari sini kan kita bisa lihat tampilannya masih ada yang menggunakan dua angka di belakang koma, judul di kolomnya ini masih panjang, var 001, 002, dan sebagainya. Jadi ini kita rubah dulu di variable view. Kita ke variable view, jadi var 001 ini akan kita beri nama jadi X1, X2, X3, dan seterusnya sampai akhir. Supaya tampilannya jadi lebih minimalis. Kita bisa menggunakan pergantian manual atau mengetik satu-satu, tapi itu akan memakan waktu yang lama. Kalau kalian ketikkan seperti ini misalnya X1, nah maka itu akan lama kalau misalnya kalian menggunakan cara seperti ini. Apalagi kalian memiliki item yang banyak. Nah, makanya aku akan kasih cara praktisnya, yaitu kita bisa menggunakan menu fitur Find and Replace. Caranya adalah klik judul kolomnya sehingga terblok berwarna kuning, kemudian Ctrl F, akan muncul box Find and Replace. Nah, kita ke tab Replace, kemudian ketikkan VAR 000, bukan huruf O ya, tapi huruf 000 atau 000. 3 kali hurufnya kapital seperti contoh ini juga. Nah, kita replace atau kita ganti dengan huruf X. Nah, kemudian kita klik replace all, kemudian kita close. Otomatis semua var 000 tadi itu berubah jadi X. Nah, untuk di sininya di kolom terakhir yaitu kita rubah menjadi total. Oke, sekarang kita kembali ke data view. Untuk menghitung validitasnya, caranya adalah klik Analyze, kemudian Correlate, kemudian Bivariate. Ctrl A, yaitu semuanya terblok, kemudian kita pindahkan ke sebelah kanan. Pastikan correlation coefficient person itu terchecklist. Kemudian kalian klik OK. Nah, kemudian akan muncul output dokumen korelasi, atau dari sinilah kita bisa melihat valid atau tidaknya suatu item. Sekarang biar lebih mudahnya kita perbesar. Maksud X01, X02, dan X03 hingga seterusnya ialah ini merupakan item ataupun pernyataan-pernyataan yang kalian miliki. Nah, kemudian di sini ada percent correlation, nilai korelasinya atau bisa kita sebut sebagai R hitung. Kemudian ini nilai signifikansinya, dan N adalah jumlah respondennya. Sekarang kita ke kolom total yang ada di paling ujung. Jadi untuk melihat suatu item itu valid atau tidak, cara yang pertama dengan membandingkan antara R hitung dengan R tabel. Kita tahu kan bahwa respondennya itu adalah 60 orang. Nah, sekarang kita cari R tabel untuk 60 orang. Kita lihat kembali R tabel. Nah, di sini sudah ada aku blok 60 orang adalah 0,254 dan 0,330. Di sini aku memilih yang 5%, makanya aku memakai 0,254. Kemudian kita kembali ke SPSS. Sekarang kita lihat catatan kembali. Jika R hitung lebih dari R tabel, maka valid. Kita tahu bahwa 0,740 itu lebih dari 0,254. Otomatis item pertama ini valid menggunakan cara yang pertama. Kemudian kita lihat lagi item yang nomor 2-nya, yaitu 0,271. Itu pasti lebih dari 0,254 kan? Nah, otomatis valid juga. Sekarang kita lihat
ke item yang nomor 3. Ingat ya, di bagian atas di sini bagian nilai percent correlation-nya. Nah, di sini 0,708 itu lebih dari 0,254, otomatis valid juga. Nah, kalian itu harus melihat satu-satu nilai korelasi dari seluruh pernyataan yang kalian miliki. Nah, karena kita tadi memiliki 43 pernyataan dan 1 total pernyataan, makanya kita harus lihat satu-satu apakah item itu valid atau tidak. Cara yang kedua yaitu apakah suatu item itu valid atau tidak dengan melihat nilai signifikansinya. Jika signifikansinya kurang dari 0,05 maka valid. Jika lebih dari 0,05 maka tidak valid. Sekarang kita lihat item nomor 1. 0,000 ini kurang dari 0,05 otomatis valid. Sekarang kita lihat item yang nomor 2 yaitu 0,036. Ini kurang dari 0,05 juga. Kemudian item yang nomor 3 0,000 ini pasti sudah gitu kan, kurang dari 0,05. Nah, itulah cara yang kedua yaitu melihat apakah valid atau tidaknya suatu item dengan melihat nilai signifikansinya. Nah, kalau kalian punya banyak item, jadi kalian harus lebih teliti di sini. Nah, apakah item itu valid atau tidak. Kemudian kalian bisa simpan data ini sebagai data pendukung kalian. Misalnya seperti ini. Kalian itu memiliki item ataupun pernyataan yang banyak, mungkin 50 ke atas atau mungkin ratusan item pernyataan, dan kalian belum melakukan uji validitas sebelumnya. Nah, kalian cek di sini. Akhirnya kalian harus mencek satu-satu item itu hingga 50-an mungkin atau mungkin ratusan, dan itu pun masih belum tahu. Bersihin komedo takut kulit iritasi? BioReport Pack dengan Sibon Technology bekerja seperti Tahu valid atau tidaknya. Tipsnya adalah kalian bisa mencari validitas suatu item itu menggunakan Microsoft Excel lebih dulu, baru dimasukkan ke SPSS. Tujuannya adalah lebih mudah. Kenapa jadi lebih mudah? Di Excel kita bisa memilih bagian mana yang valid atau tidak, kita seleksi, kemudian kita pilih yang validnya saja. Nah, kemudian baru kita uji validitasnya di SPSS seperti ini. Otomatis kita tidak perlu mencek sampai detail banyak sampai puluhan ratusan karena item kita itu memang sudah valid. Jadi kita hanya cukup melakukan satu kali uji validitas saja di SPSS seperti itu. Kalau kalian masih belum tahu bagaimana cara menghitung validitas menggunakan Excel, aku taruh linknya ada di deskriptif di bawah. Jadi kalian bisa cek caranya di sana. Oke. Kebayangkan kalau misalnya kita harus ngecek satu-satu, nah mending kita pakai cara yang cukup ringkas saja. Sekarang uji reliabilitas. Uji reliabilitas Cronbach-Alpha bertujuan untuk melihat apakah kuesioner memiliki konsistensi jika pengukuran dilakukan dengan kuesioner tersebut dilakukan secara berulang-ulang. Intinya gini, item kita itu bisa konsisten nggak sih kalau misalnya kita uji terus secara terus-menerus atau berulang-ulang seperti itu. Jadi, untuk melihat konsistensi item yang kita miliki. Dasar pengambilan keputusan untuk uji reliabilitas Cronbach-Alpha menurut Wiratna Sujarweni tahun 2014, kuesioner dikatakan reliable jika nilai Cronbach-Alpha-nya lebih dari 0,6. Sekarang, untuk lebih memahaminya, kita langsung ke uji reliabilitasnya. Kita gunakan data yang tadi yang sudah kita masukkan. Nah, ini kan sudah ada data kita sebelumnya. Nah, jadi kita gunakan data ini saja. Caranya ialah analyze, scale, kemudian kalian pilih reliability analysis. Kalian bisa lihat ini semua total item yang kita sama seperti validitas tadi. Semua itemnya ada. Cuman bedanya di sini adalah yang kita pindahkan kanan itu hanya itemnya saja, untuk total tidak dipindah. Jadi kita Ctrl A, kecuali untuk totalnya saja tidak usah, kemudian pindahkan ke kanan. Nah, jadi ingat ya, untuk totalnya ditinggal, dan selain itu pindahkan ke kanan semua. Nah, kemudian klik statistik di atas, kemudian checklist scale if item delete, kemudian continue, dan modelnya pastikan alpha, kemudian oke. Akan muncul hasil uji reliability menggunakan SPSS.
Kemudian kita ke tabel reliability statistik yang ini. Kalian di situ bisa melihat nilai Cronbach alpha dan end of items. Maksudnya Cronbach alpha ialah nilai alpha Cronbach kita itu berapa, yaitu 0,880, dan end of item adalah jumlah dari item-item kita atau pernyataan-pernyataan kita, yaitu bangun tidur telat kerja, rambut kusam gak bercahaya. sebanyak 43 item. Dikatakan reliable menurut Wiratna Sujarweni, Cronbach alpha harus lebih dari 0,6. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa Cronbach alpha kita itu 0,880 lebih dari 0,6. Otomatis item kita ini dikatakan reliable. Demikian tutorial kali ini, semoga bermanfaat. Kalau misalnya kalian suka sama video ini, silahkan share ke teman-teman kalian, siapa tahu ada yang membutuhkannya. Kalau misalnya ada Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.